Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, serta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Markael Gabriel dari SMP 1 Baru. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan dongeng yang berjudul Asal Usul Dana Pacu. Teman-teman di sini tentunya tidak asing lagi kan dengan Dana Pacu, salah satu wisata yang ada di Kampung Tigang Laku. Ternyata di balik keindahan dan kesunyiannya tersimpan sebuah cerita mengenai asal usul. Alkisah di sebuah wilayah jauh yang kini dikenal sebagai Danau Aci, berdirilah sebuah desa kecil yang subur. Di sana hiduplah sepasang suami istri. Sang istri bernama Aci, sosok periang yang gemar menari, dan karyanya selalu dinanti-nanti oleh masyarakat sekitar. Namun kebahagiaan Aco sering terusik oleh rasa sepi karena sang suami harus pergi berburu setiap hari. Suatu hari dalam sunyi Aco hari ini terasa begitu lama, sepi sekali rumah ini. Hanya suara angin. Kapankah suamiku akan pulang? Matahari hampir tenggelam ketika sang suami muncul dari balik rimbunnya hutan. Langkahnya berat dan dengan wajah lelah ia berjalan menghampiri Aco sambil berkata, "Istriku, aku pulang. Maafkan aku. Hutan sedang tidak berpihak kepada hari. Aku tidak membawa daging untuk dimasak. Hanya ini yang aku dapatkan." Aco yang merasa terkejut pun berkata, ekor lutung hanya ini?" Lalu suaminya pun menjawab, "Hanya itu yang aku dapatkan. Simpan. Esok pagi aku harus kembali lagi ke hutan. Aku butuh istirahat." Aco yang mendengar penjelasan suaminya pun menjawab, baiklah, jika seperti itu, segera istirahat." Malam pun berlalu. Keesokan harinya, sang suami kembali ke dalam hutan dan menghilang di balik pepohonan raksasa. Rasa sepi yang mendalam membuat Aco tak tahan. Ia pun pergi ke tengah desa dan mulai memanggil orang. "Hei, warga desaku, mari kita berkumpul. Jangan biarkan hal ini terasa sepi. Ayo kita keluarkan keratung dan menari bersama." Warga desa yang mendengar teriakan Aco pun menjawab, "Setuju! Sudah lama kita tidak mendengarkan irama keratung dan menari bersama. Ayo kita berpesta." Warga desa pun mulai membawa gendang khas Dayak Tunjung yang disebut sebagai keratung. Namun Aco menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai alat pemukul. Tanpa pikir panjang, ia pun pergi mengambil ekor lutung pemberian suami. Lalu ia pun berkata kepada warga, "Hei, gunakanlah ekor lutung ini untuk memukul keratung. Iramanya pasti sangat unik." Warga desa pun mulai memukul keratung dan menari bersama. Tawa dan sorak-sorai
tanpa menyadari bahwa ekor lutung itu telah melanggar adat. Hingga alam pun mulai berubah drastis. Langit tertutup oleh awan gelap. Petir mulai menyambar dan hembusan angin yang terasa semakin kencang. Warga desa yang mulai menyadari keanehan itu pun berteriak, lihatlah ke atas. Awan itu sangat berat. Angin ini terasa sangat tinggi. Dengarlah, suara petir itu seperti sedang memarahi kita. Petir mulai menyambar langit dengan cepat. Langit seolah-olah terbang dan menurunkan air yang amat deras. Namun yang lebih mengerikan, air mulai keluar dari sela-sela tanah. Aco yang masih merasa kebingungan pun berkata, apa yang telah kulakukan? Air ini tidak mau berhenti. Ampunilah kami. Bukankah kami hanya memainkan musik dan menari bersama? Warga desa yang semakin merasa ketakutan mulai berteriak, tidak, kita akan tenggelam. Tidak, ampunilah kami, ampuni kami. Tidak, tidak, tidak. Namun teriakan mereka tenggelam oleh air yang meluap. Dalam waktu singkat, desa itu tak lagi terlihat. Rumah, pepohonan, dan warga desa lenyap oleh air yang meluap begitu dahsyat. Ketika badai mulai mereda, desa itu telah berubah-ubah menjadi sebuah danau yang sunyi dan luas. Masyarakat setempat menamakannya sebagai Danau Aco. Demikian dongeng yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini ialah selalu hormati adat istiadat dan pikirkan dampak dari setiap tindakan sebelum kita bertindak, karena kesalahan satu orang dapat menjadi bencana besar bagi banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Baik.